Runtuhnya Teori Patriarki di Era Modern. Ditulis oleh Dedi Salman, SPD. Indonesia sebagai negara berkembang masih sangat jauh tertinggal dibanding dengan negara lainnya dalam hal kesetaraan. Statistik menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan 103 dari 162 negara atau terendah ketiga se-ASEAN. Ada beberapa faktor penyebab yang ditimbulkan rendahnya angka partisipasi kesetaraan, di antaranya kesenjangan pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun dalam partisipasi di bidang politik. Terjadinya ketimpangan kedudukan antara laki-laki dan perempuan diakibatkan dari keterbatasannya hak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Dalam urusan kegiatan di masyarakat, akses aktivitas perempuan lebih kecil dibandingkan dengan akses aktivitas laki-laki yang luas. Akibat dari kurangnya akses aktivitas perempuan justru akan berdampak pada munculnya diskriminasi gender. Lalu, mengapa persoalan gender kerap kali menjadi sumber permasalahan? Apakah yang melatar belakangi dari semua permasalahan gender ini? Dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, MAPP, Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul Ketidakadilan Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan, bahwa terdapat 5 bentuk-bentuk ketidakadilan gender, di antaranya. 1. Subordinasi, yang menempatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Seperti seorang perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dan menyalurkan pendapat. 2. Stereotip gender, penandaan sesuatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Seperti seorang perempuan berdandan berlebihan untuk menarik lawan jenis. 3. Beban ganda, yakni beban pekerjaan yang diterima paling banyak dibandingkan dengan jenis kelamin yang lainnya. Seperti perempuan harus mengurus rumah tangga, memastikan keadaan suami dan anak harus dalam kondisi baik, melahirkan, menyusui, atau memiliki beban kerja majemuk tetapi kerap kali sering tidak dihargai dan dihormati. 4. Marginalisasi, yakni suatu proses peminggiran dari akses sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan akibat dari perubahan gender di masyarakat. Misalnya perempuan dianggap sebagai makhluk domestik hanya diarahkan untuk menjadi pengurus rumah tangga. 5. Kekerasan, yakni adanya perlakuan kasar atau tindakan bersumber dari sumber kekerasan, salah satunya kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu yaitu perempuan, dengan anggapan bahwa yang eksis dan diakui masyarakat patriarki berpusat pada kekuasaan laki-laki. Misalnya anggapan bahwa perempuan itu lemah, pasrah, dan menjadi objek seksual sehingga sering disebut dengan istilah gender-based violence. Menurut Dini Nurhadiasy mengatakan bahwa dalam laporan Global Gender Gap Index 2020 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum WEF, menyebut Indonesia berada peringkat ke-85 dari 153 negara dengan skor 0,70. Sebuah lembaga dunia yang mengurusi tentang diskriminasi perempuan dan memperjuangkan hak asasi perempuan, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW, mengatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan menjadi faktor dari munculnya kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan secara fisik yang terjadi dalam keluarga, ataupun kekerasan fisik yang terjadi dalam masyarakat luas. Teori patriarki yang merupakan persepsi kekuasaan sepenuhnya berada pada kaum laki-laki, telah dimulai sejak awal sejarah kehidupan manusia. Lihatlah kehidupan perempuan pada peradaban Yunani, menggambarkan bahwa kaum perempuan diberi kebebasan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan selera kaum lelaki. Sementara itu, peradaban Romawi menggambarkan bahwa kaum perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, kita diciptakan memiliki akal untuk berpikir, bertindak, dan berencana. Oleh karenanya, segenap potensi akal yang dimiliki sebagai makhluk yang sempurna dituntut mempertahankan diri guna menjaga keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Sudah saatnya kaum perempuan mendapatkan hak yang sama di atas segala kepentingan yang di masyarakat. Kesetaraan yang lahir atas dasar gender telah digambarkan dengan gamblang pada masa kejayaan Islam. Kedatangan ajaran Islam membawa angin segar bagi kaum perempuan,
Ajaran Islam menjadi rahmat bagi kaum perempuan karena Islam mengajarkan persamaan manusia antara laki-laki dan perempuan, maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Islam juga mengajarkan kepada segenap manusia untuk menghargai dan menghormati hak-hak seorang wanita, yang tidak hanya sekedar untuk dilindungi melainkan juga untuk dijaga kehormatannya. Dalam kitab suci umat Islam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu." Quran Surat Al-Hujurat 13. Ayat di atas bukan sekedar ditujukan untuk Islam, melainkan bagi seluruh kaum umat manusia. Bahwa seluruh umat manusia itu sama. Kemudian dari keturunan yang sama berkembang menjadi keluarga, komunitas, masyarakat dan dalam bentuk yang lebih besar lagi adalah negara yang berbeda di belahan bumi ini. Indonesia adalah salah satu negara ASEAN yang memiliki penduduk terbanyak yang menaruh perhatian terhadap kesetaraan gender. Sejarah mencatat bahwa sejak dahulu kala hingga saat ini, perempuan-perempuan Indonesia telah memperjuangkan haknya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, seperti Kat Nyakdin, R.A. Kartini, Kat Mutia, dan masih banyak tokoh perempuan lainnya. Sosok yang fenomenal adalah Raden Ajeng Kartini. Dia dikenal sebagai tokoh feminis dan berpendidikan, dan Kartini merupakan simbol emansipasi wanita di Indonesia dewasa ini, yang selanjutnya kita peringati hari kelahirannya pada 21 April. Karya-karya dari seorang Kartini yang paling fenomenal adalah buku yang berjudul Door Duisternis Toot Licht, dalam bahasa Belanda, atau dapat diartikan, habis gelap terbitlah terang. Oleh karenanya, dalam perspektif agama kedudukan kaum laki-laki dan perempuan sama. Perempuan tidak dilarang untuk mencari pekerjaan, memenuhi haknya sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak-anaknya, berbakti terhadap suami, dan yang paling penting adalah memiliki hak akses aktivitas yang luas di masyarakat. Teori patriarki di era modern sudah sangat tidak relevan, bahwa kekuasaan sepenuhnya berada pada laki-laki. Teori ini harus disingkirkan dari pemikiran-pemikiran yang tentu saja dapat merugikan bagi sekelompok minoritas khususnya kaum perempuan. Teori ini juga menjadi sumber timbulnya persoalan di lapangan.